If I got Jesus, I've got all that I could ever need. Take the world. Bagaimana kita bisa mendengar janji Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati semua berkat yang baru yang Tuhan sediakan, maka kita harus match sama frekuensinya Tuhan. Nah, banyak orang Kristen hari-hari ini pengen menikmati berkat Tuhan, tapi nggak mau tahu, nggak mau hidup, dan tidak pernah mau tahu apa sih yang Tuhan mau dari hidupku ini. Amin. Sehingga kita cuma jadi orang Kristen yang bodoh, yang ditertawakan iblis malah. Kita pikir, oh yes, tahun ini tahun dimensi yang baru, berkat yang baru, anugerah yang baru. Kita pengen semua yang baru, tapi kita masih tetap bertahan dengan cara-cara yang lama. Maka kita gak akan pernah bisa menikmati sesuatu yang baru dari Tuhan. Beberapa hari ini saudara, orang-orang pada konseling. Ya enak banget saudara, karena memang saya kasih nomor HP saya di YouTube saya. Jadi banyak yang konseling. Semua masuk gini, Bu, bagaimana sih biar saya bisa tahu rencana dan kehendak Tuhan? Ada yang ngomong, saya usaha bolak-balik Bu, gagal terus bisnis, gagal terus bisnis, gagal terus. Bagaimana supaya saya tahu itu bisnis dari Tuhan atau bukan? Bagaimana bisa saya dapat untung? Saya bilang, bertanya seperti itu, saya hanya menjawab nomor satu, bangun hubungan yang intim dulu dengan Tuhan. Orang Kristen itu maunya instan. Bu, saya pengen tahu dong bagaimana usaha saya biar diberkati Tuhan, Bu. Ya, saya bilang, kekristenan adalah sebuah hubungan dengan Tuhan yang harus dibangun. Bukan hanya ketika Anda pengen tahu rencana Tuhan atas bisnis Anda. Bukan hanya ketika Anda meminta supaya Tuhan memberkati toko Anda. Enggak. Ada begitu banyak orang Kristen yang hari-hari ini suka main judi sama Tuhan. Kita klaim janji Tuhan lalu hidup kita seenaknya. Lalu kita minta Tuhan memberkati. Enggak bisa, saya bilang. Hubungan dengan Tuhan, kepekaan terhadap jalan Tuhan bisa kita dapatkan waktu kita membangun hubungan yang intim. Amin. Karena janji Tuhan itu bukan hanya datang untuk para pendeta, hamba Tuhan. Enggak. Janji Tuhan diberi bagi orang yang hidup takut akan Tuhan dan mau bergaul dengan Tuhan. Katakan amin. Yang pertama yang harus kita sadari adalah begini saudara. Tuhan punya ukuran dan standar. Dan standar dan ukuran Tuhan itu berbeda dengan ukuran kita. Yang kedua yang harus kita sadari adalah ukuran dan standar Tuhan itu tidak pernah bisa ditawar. Kalau Tuhan berkata kita harus hidup kudus, maka kita harus berusaha hidup kudus. Katakan amin. Kuduslah kamu karena aku kudus, sebab tanpa kekudusan orang tidak akan melihat Tuhan. Loh tapi saya ke gereja loh setiap hari Minggu. Loh tapi saya melayani Tuhan loh. Saya worship leader loh, saya pemusik loh, saya pengkhotbah loh. Kalau engkau tidak mencapai standar Tuhan, maka maaf. Engkau gak pernah bisa lihat Tuhan. Apalagi mendengarkan suaranya. Apalagi merasakan tuntunannya. Saudara jujur ya, tahun-tahun ke depan akan menjadi tahun yang berat bagi orang yang hidup di luar Tuhan. Tapi bagi orang yang hidup di dalam Tuhan, engkau akan menikmati janji Tuhan. Ya, saudara kita mendengar berita-berita hari-hari ini. Iran memanas. Ya, pemimpin militernya dibunuh sama Donald Trump. Terjadi pergolakan politik yang hebat hari-hari ini. Lalu saya baca berita terakhir kemarin, Iran bersatu dengan beberapa negara yang kuat, Soviet dan juga Cina. Sekarang mereka latihan militer bareng. Kita tahu ini negara-negara yang punya nuklir. Ya, berita CNN menyatakan berharap supaya perang dunia 3 belum terjadi. Tapi kalau memang sudah saatnya, saudara bisa bayangkan semua negara-negara ini yang punya nuklir, lalu akan semua tekan tombol nuklirnya, saudara bersiap-siaplah. Maka negara-negara yang juga tidak ikut berperang akan mengalami imbasnya. Kita bukan cuma takut kepada bencana, kita bukan cuma takut kepada teroris, enggak, perang dunia akan membawa kesusahan dan dampak kematian, bahkan krisis ekonomi yang bisa mematikan umat manusia yang ada di dunia ini. Loh kita perlu berdoa, ya. Belum lagi kemarin Pulau Natuna diklaim oleh China menjadi punyanya mereka. Lalu ini Indonesia bagaimana harus menanganinya? Sebagian ngomong perang, kita mau perang sama China. Semua ciptaan di dunia ini nomor 1 adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua semua made in China. Ya, tidak bisa dipungkiri sekarang China menjadi negara yang kuat, saudara. Ini perang-perang dan perang di depan mata. Bukan cuma bencana, bukan cuma teroris yang kita takuti.
Sekarang Jakarta terendam begitu hebat, rumah-rumah artis, rumah-rumah mewah. Ya teman-teman saya tuh, ya tidak ada gunanya saudara, apapun harta dari situ kita bisa melihat bahwa apa yang kita andalkan itu ternyata tidak ada apa-apanya waktu hari Tuhan akan dinyatakan. Saya bikin artikel di Facebook, saya bikin artikel di Instagram, bersiaplah, kita akan masuk dalam akhir zaman. Ada orang yang bilang, Bu berdoa dong biar itu tidak terjadi, nggak bisa didoakan. Itu harus terjadi. Lah terus kenapa kita disuruh berdoa kalau itu semua harus terjadi? Berdoa supaya engkau kuat menghadapi semua penderitaan zaman yang akan segera datang. Kalau Yesus berkata itu harus terjadi, maka itu harus terjadi. Tapi biar kita punya iman yang kuat. Amin. Kita hidup dalam takut akan Tuhan, ya. Nggak bisa saudara, kita tidak bisa memungkiri. Alkitab berkata bahwa akan datang masa yang sukar. Semakin bumi ini tua, semakin sukar hidup manusia di bumi. Tapi orang yang berpegang pada janji Tuhan, orang yang hidup melekat dengan Tuhan akan diberikan kekuatan. Ya, saya tidak menakut-nakuti. Tapi ini tugas saya untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh jemaat dimanapun. Anda suka atau tidak, Anda mau atau tidak, kita harus bersiap. Amin. Mari jangan tidur, mari bangkit imanmu. Ya, kenapa? Standarnya Tuhan tidak bisa ditawar. Kalau dia berkata engkau harus kudus, maka engkau harus kudus. Mari kita berhenti bermain-main dengan kekristenan. Mari kita berhenti bermain gereja-gerejaan. Mari kita berhenti bermain dengan iman kita. Bangun dari tidur, berjalan di dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Amin saudara. Apalagi yang masih main-main dengan dosa. Tadi Bapak Gembala sudah mengingatkan, orang yang masih hidup dalam dosa tidak akan pernah mengalami janji Tuhan. Mari bertobat. Yang tahun lalu masih suka selingkuh-selingkuh, tidak usah angkat tangan. Di dalam hati saja. Nanti kalau saudara angkat tangan, kita baptis ulang. Kita rendam agak lama, 15 menit. Nanti buka mata sudah di rumah Bapa di sorga. Ya, bertobat. Ya, sudah waktunya bertobat. Jangan main-main lagi dengan dosa. Istrimu nggak lihat apa yang kau lakukan di luar sana. Mungkin suamimu nggak lihat, tapi Tuhan maha melihat. Anak-anak muda yang masih suka main-main dengan dosa, bertobat. Semua hal yang tidak berkenan hari-hari ini, kita berkata, Tuhan aku mau buang. Kenapa? Karena aku akan mencapai standarnya Tuhan. Standar Tuhan yang pertama catat, itu beda dengan standar manusia. Yang kedua, standar Tuhan tidak bisa ditawar. Apapun keadaan kita nggak bisa ditawar. Kalau dia berkata kudus, harus kudus. Amin. Yesus berkata saudara di dalam Injil Matius ya pasal yang ke-6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan terbalik. Orang sekarang cari Tuhan supaya usahanya diberkati. Orang sekarang ke gereja supaya tokonya laris. Ya, enggak, Anda sedang terbalik. Cari Tuhan dan kerajaannya dan kebenarannya, barulah semuanya ditambahkan kepadamu. Itu cuma bonus yang kita nggak perlu cari. Yang harus kita cari adalah Tuhan dan kebenarannya. Yang harus kita cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang Tuhan mau? Hari-hari ini terlalu banyak orang Kristen yang cari gampang. Suka merubah-rubah firman Tuhan untuk kepentingannya. Bu, ya, saya mau tanya Bu, orang Kristen boleh bercerai nggak? Saya jawab nggak boleh. Masa nggak boleh Bu? Saya sudah menderita loh sama suami saya. 6 tahun ini dia pacaran, dia selingkuh sama perempuan lain. Masa saya harus bertahan? Bertahan Bu, doakan supaya suamimu itu bisa dimenangkan. Saya kasih ayatnya, firman Tuhan berkata, ya. Hai istri, jika ada suamimu yang tidak taat kepada firman, masih hidup dalam dosa, maka engkau istri yang sudah mengenal Tuhan, berdoa buat suamimu dan tanpa perkataan menangkanlah suamimu itu hanya dengan perbuatan. Supaya dia melihat betapa suci dan salehnya istrinya itu, lalu dia bisa mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Istrinya ngomong, hah? Nggak ada cara lain Bu? Nggak ada. Emang ibu mau cara apa? Saya mau pisah aja, saya mau bercerai. Kenapa ibu pengen bercerai? Alkitab bilang nggak boleh. Ya masa nggak boleh? Tuhan juga mengertilah keadaan saya. Nggak boleh Bu. Kok Ahok boleh? Ya, orang Kristen, ya saya bilang ibu mau ikut standarnya Tuhan atau mau ikut standar manusia?
Kalau pengen berkenan sama Tuhan, mari, nggak bisa ditawar. Makanya yang muda-muda ini yang belum menikah, buka mata lebar-lebar sebelum menikah. Cari yang takut akan Tuhan. Lebih baik lama menikah daripada terburu-buru, lalu bercerai di tengah jalan. Bagi saya pernikahan adalah menggenapi rencana Tuhan. Jangan dirubah-rubah. Standar Tuhan itu A tetap A. Apapun keadaan kita tidak boleh dirubah. Kemarin di penghujung tahun 2019 ada orang telepon saya, Bu, saya pengen mati. Ibu doakan biar saya mati. Kenapa pengen mati? Saya kena kanker stadium akhir, Bu. Dan sudah menyebar sampai ke seluruh tulang-tulang saya. Dan setiap malam saya tidak bisa tidur, hanya merintih kesakitan di tempat tidur. Kenapa Tuhan mengizinkan saya seperti ini, Bu? Saya pengen mati. Saudara, kalau engkau masih bisa duduk di sini dengan keadaan yang baik, bersyukurlah dan hargai hidupmu. Karena ada banyak orang di luar sana yang bahkan berdoa minta mati. Gak bisa mati. Saya cuma bilang, sabar ya Bu ya. Saya sabar apa lagi Bu Debbie? Saya sudah sabar berhari-hari bermalam-malam gak bisa tidur. Saudara, kita aja rasakan bisul. Orang yang pernah mengalami bisul satu sakitnya atau sakit gigi aja. Nggak usah bicara kanker yang menggerogoti tulang, nggak usah. Sakit gigi semalaman. Itu siksanya kayak apa saudara? Ya, dia bilang sama saya gini, Bu, saya baru mengerti Alkitab berkata, orang yang sudah menderita penderitaan badani, itu sudah berhenti berbuat dosa. Ibu tahu dalam kesakitan, jangankan mikirin dosa Bu. Ada orang yang sakit gigi, lagi sakit gigi gini, aduh enak bersinah ini. Ada saudara, orang kalau sakit gigi yang dipikir apa? Cari obat biar berhenti sakitnya, bener nggak? Jangankan mau berdosa, makan aja sudah nggak ada selera. Bener nggak? Kalau orang menderita penderitaan badan itu begitu. Itu baru sakit gigi. Ini yang cancer dan sudah menyebar sampai ke tulang. Aduh saudara bisa bayangkan, saya cuma bisa meneteskan air mata bersama dengan dia. Saya bilang sabar ya, kenapa Tuhan gak kasih saya mati aja? Sudah dikasih obat anti sakit sama dokter, sampai morfin, sudah tidak mempan. Sakit itu menggerogoti tubuhnya dan seluruh tulang-tulangnya. Saya bilang tetap bersyukur. Berat Ibu, iya, tapi standar Tuhan tidak bisa dirubah. Jangan turunkan standarnya Tuhan. Jangan mengutuki Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Percaya, kalau Tuhan yang sudah berfirman, maka engkau akan diberikan kemampuan. Ketika engkau sudah mengalami sakit yang seperti ini, saya bilang ingat ketika Yesus disiksa, dia juga mengalami sakit yang teramat sangat. Ketika dagingnya dicabuk lalu ditarik daging sebagian saudara tercabut dari tubuhnya. Itu sakit yang begitu hebat. Kamu menangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan engkau juga pernah mengalami apa yang aku alami. Supaya apa saya bilang? Supaya kamu jangan menghujat Tuhan. Bahkan sampai di akhir hidupmu tetap bilang Tuhan engkau baik. Engkau baik, engkau baik. Bahkan apapun yang engkau alami hari ini, tetaplah bersyukur. Saya bilang kenapa? Itu standar Tuhan yang harus kita hidupi. Apapun, tapi kenapa Tuhan jahat Ibu? Jangan berkata seperti itu saya bilang. Justru sekarang kamu harus menyatakan imanmu bahwa kamu bisa menang menghadapi semua pencobaan yang engkau sedang izinkan terjadi. Siapa yang mau saudara menghadapi semua yang seperti itu? Gak ada orang yang mau. Manusia semua pengennya menikmati yang baik. Benar atau benar? Kita semua pengen usaha diberkati. Kita semua pengen kita sehat terus. Kita semua pengen kita menikmati semua yang baik. Tapi ada satu hal yang saya mau bilang saudara, kita tidak bisa mengendalikan semua keadaan dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Ada sebagian orang berkata, loh kenapa kita harus berdoa Bu? Kalau memang yang tidak baik itu akan terjadi dalam hidup kita. Lah kenapa kita harus berdoa? Kita berdoa supaya kita diberikan kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan supaya kita bisa tetap hidup di dalam standarnya Tuhan. Makanya saya bilang, berada di dalam dimensi yang baru bersama Tuhan. Tidak seenak waktu saudara ngomong.
Enggak seenak ketika worship leader berkata, saudara, tahun 2020 kita akan masuk dimensi yang baru. Terus semua tepuk tangan, amin, amin. Yang saudara bayangkan apa? Berkat? Apa yang sedang ada dalam pikiran kita ketika kita berbicara tentang masuk dalam dimensi yang baru? Dalam dimensinya Tuhan. Ingat, kita harus memenuhi standar Tuhan. Kita harus memenuhi ukurannya Tuhan. Dan itu gak enak buat daging. Ada penyangkalan diri. Ada air mata yang tertumpah untuk tetap hidup dalam standar Tuhan. Dan itu gak gampang. Perlu hidup yang melekat dan intim dengan Tuhan. Perlu duduk di bawah kaki Tuhan, memohon anugerahnya dan berkata, jangan lepaskan tanganku Tuhan. Pegang hidupku Tuhan. Jangan lepaskan sedetik pun. Karena kita gak akan pernah mampu melewatinya seorang diri. Kita butuh anugerah Tuhan. Mengikut Tuhan berbicara tentang menyalibkan daging. Mengikut Tuhan berbicara tentang mematikan kehendak diri kita sendiri. Dan belajar masuk dalam dimensinya Tuhan. Saya mau bilang, kalau hari ini masih ada di antara saudara yang masih mau hidup dalam kepahitan. Yang masih bertahan tidak mau mengampuni. Saudara, engkau harus bertobat. Lepaskan itu. Sebelum semuanya terlambat. Engkau harus masuk dalam dimensinya Tuhan. Ada banyak orang bertanya dan berdoa minta sama saya, Bu Debbie, kenapa? Doakan saya Bu, saya mau lepas dari kepahitan. Tidak bisa saya doakan. Jangan minta doa kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Bertindak sekarang. Karena melepaskan pengampunan itu bukan soal doa dari pendeta. Pendeta mau tumpang kaki Anda pun gak bisa kalau dari hatimu. Engkau tidak bisa memenangkan dirimu sendiri, gak bisa. Tidak ada pendeta yang sakti yang bisa membuat Anda lepas dari kepahitan, gak ada. Untuk bisa melakukan standar Tuhan, kenapa kita harus mengampuni? Karena itu standar Tuhan, saudara. Amin. Lepaskan pengampunan, berkati orang yang menganiaya kamu, itu standar Tuhan. Anda gak bisa minta sama pendeta, doakan saya Bu, supaya saya bisa mengampuni. Saya bilang percuma, saya tidak akan berdoa buat kamu. Apa yang harus saya lakukan Bu? Sekarang kamu harus memacu dirimu. Matikan dagingmu. Lupakan semua yang pahit itu dan berkata, Tuhan, aku mau mencapai standarmu Tuhan. Hari ini aku putuskan, aku lepaskan pengampunan. Dia bilang, tapi saya gak bisa Bu. Perkatakan dari mulutmu bahwa engkau bisa. Waktu engkau mulai memperkatakan, aku mau Tuhan melepaskan pengampunan. Aku mau hidup di standarmu Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memampukan. Asal engkau mulai declare dari mulutmu. Jangan bilang gak bisa. Yang bilang gak bisa itu setan. Ya, tapi ketika Tuhan bersama dengan engkau dan engkau berkata, aku mau. Maka Tuhan yang akan memampukan. Yang kedua, standar Tuhan itu gak bisa dirubah saudara. Ya, jadi apapun keadaan kita hari ini. Mari jangan bikin ayat sendiri, amin. Oh Tuhan tahu kok betapa pahit, makanya saya belum bisa mengampuni. Tuhan tahu. Tapi dia punya standar yang harus kita capai. Dan seberat apapun itu, duduk di kaki Tuhan hari ini dan bilang, Tuhan aku mau melakukan. Ya, yang berikutnya saudara. Ya, jadi apapun keadaan kita, Tuhan gak akan merubah standar itu. Ya, dia tetap punya standar yang harus kita capai. Jangan berjalan menurut ukuran kita sendiri di tahun ini kalau engkau mau masuk dimensinya Tuhan. Jangan berjalan dengan akalmu sendiri, dengan hikmatmu sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Kenapa? Perhitungan manusia bisa meleset. Saya akhir tahun kemarin melayani beberapa orang pengusaha. Yang akhirnya saudara jatuh, benar-benar jatuh terpeleset. Bukan 1-2 miliar, ratusan miliar karena perhitungan yang salah. Dan sekarang mereka harus menghadapi sesuatu yang begitu berat. Dan mereka baru menyadari, iya Bu, saya tidak menyertakan Tuhan dalam mengambil keputusan. Istrinya bilang sama saya sudah menasehati Bu, tapi dia gak mau denger. Dia bilang, kamu istri diam aja, pokoknya tunggu nurut apa yang saya putuskan. Begitu ambil keputusan, kalau 1-2 miliar masih oke, ratusan miliar. Hidup ini sawang sinawang ya saudara. Kalau kita gak berhati-hati dengan Tuhan, maka kita bisa terpeleset. Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Mulai merendahkan diri di kaki Tuhan. Keputusan apapun yang akan engkau ambil, rendahkan diri di bawah kaki Tuhan.
Para pengusaha-pengusaha, engkau tidak bisa berjalan dengan hikmatmu sendiri. Kenapa? Tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun yang banyak orang yang berjatuhan. Tapi saya bilang sama mereka yang mengalami itu, Pak, Bu, jangan takut. Ketika proses ini terjadi, ini artinya Tuhan sedang memurnikan kalian. Tetap melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Ya, tetap lihat, saudara, hidup ini ketika kita berpikir dengan kekuatan kita, dengan akal kita pikir dengan perhitungan kita yang seperti ini, kita bisa menikmati keuntungan yang besar. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Apa sih arti hidup ini? Alkitab berkata, kalau engkau hari ini masih bisa makan, untuk hari ini, doa Bapa kami berkata, bersyukurlah. Kenapa? Karena hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kita retreat di puncak, saudara, di Bogor. Pinjam sewa satu villa. Villanya mewah, bagus ya. Saya tanya sama penjaga villanya, Pak, yang punya villa di mana? Di Jakarta. Sering datang ke villa ini, hampir nggak pernah, Bu, sejak dia beli villa ini. Oh, jadi yang tinggal di sini siapa? Saya dan keluarga saya. Anaknya penjaga villa tiap hari berenang di kolam renang. Si penjaga villa duduk di samping kolam minum kopi sambil bersantai di kursi santai. Istrinya di dapur goreng pisang. Nanti kalau pisangnya udah matang dia bawa ke samping kolam, anaknya sambil berenang naik sesekali ambil pisang goreng, bercanda satu keluarga, lalu dia renang lagi. Penjaga villa itu membenahi semua kerusakan, tinggal SMS yang punya villa. Kemarin perbaiki plafon, perbaiki ini rusak, ini itu rusak, biayanya segini. Yang nanggung, yang punya villa. Yang menikmati, penjaga villa. Lalu dia masih dapat gaji tiap bulan dari yang punya villa. Saya mau tanya sama saudara, sesungguhnya yang menikmati arti hidup itu yang punya villa atau penjaga villa? Jadi saudara mau jadi penjaga villa? Yang punya villa mungkin di Jakarta lagi cekot-cekot mikirin bayar cicilan. Bener gak? Yang jaga villa gak pernah mikir bayar cicilan. Yang dia tahu anaknya tiap hari berenang. Dia minum kopi sambil melihat tanaman pisang yang sudah mulai berbuah di samping villa. Inilah hidup. Apa arti hidup buat saudara? Jangan habiskan terlalu banyak waktumu untuk mencari sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Dan engkau melupakan hubungan-hubungan bersama dengan keluarga. Orang yang kena cancer yang saya layani itu dia bilang, Ibu, dia belum menikah loh, umur 40 tahun. Saya dibesarkan dalam sebuah keluarga yang tanpa hubungan. Saya punya ayah, saya punya ibu, saya punya kakak, saudara kandung. Tapi kami hidup di satu rumah tanpa hubungan. Di rumah ini tidak ada saling tegur, tidak ada nasihat, tidak ada kata-kata, tidak ada teguran. Kami hidup seperti zombie. Satu kerja semua, sibuk dengan urusannya masing-masing. Sekarang ibu tahu yang menyatukan kami apa? Penyakit. Bapaknya duduk di kursi roda. Ibunya berjalan dengan tongkat. Dan dia terbaring kena kanker. 4 orang saudaranya semua kena narkoba. Apa arti hidup ini, saudara? Setelah kami semua kena penyakit yang seperti ini, Bu, baru kami bisa bersama. Baru kami mengerti arti sebuah hubungan itu apa. Tapi sudah terlambat. Tapi puji Tuhan setidaknya masing-masing mengerti. Masih tahu. Makanya saya bilang dari gambaran yang punya villa dan penjaga villa, biar membuat kita merenung. Seringkali kita jadi tidak bisa menghargai anugerah-anugerah yang bagi kita itu kecil seringkali. Tetapi ternyata itu anugerah besar yang Tuhan berikan buat kita. Contoh apa? Keluarga. Itu orang terdekat. Tapi seringkali manusia, saudara, hidup gak tahu apa yang dicari, gak tahu apa yang diburu, kehilangan hubungan selama mereka. Anaknya kecil, dari kecil udah dilesin. Sekolah pulang les matematika, les Inggris, les IPA, les ini, tidak pernah bareng mamanya.
Tapi saya belum pernah dengar ada yang lesin Alkitab. Belum ada. Nanti ketika dia beranjak remaja, waktunya habis untuk dia nggak pernah ketemu mama dari kecil. Yang jaga suster lagi. Waktu dia mulai remaja, dia lulus sekolah, dikirim ke luar negeri. Kemarin di Solo ada satu kisah bunuh diri. Dari seorang anak, saudara. Umur 19 sampai 20. Alasannya sih yang saya dengar, ini temennya kakak saya, punya anak. Karena skripsinya ditolak berkali-kali sama dosennya. Cantik anaknya, dia gantung diri, saudara. Hubungan yang rusak dalam rumah tangga, dalam keluarga, akan membuat kita kehilangan segala-galanya termasuk nyawa. Apa yang didapat? Saudara, mari kita melihat hidup ini dengan cara pandangnya Tuhan. Syukuri apa yang hari ini sedang Anda nikmati. Jangan terus bandingkan diri Anda dengan orang lain. Sampai engkau bikin standar sendiri. Yang ternyata itu bukan standarnya Tuhan. Dan engkau sering kali tidak sadar bahwa engkau sedang berjalan ke arah yang salah. Alkitab berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu akan ditambahkan kepadamu, kata firman Tuhan. Kita baca satu ayat. Mari kita buka bersama Kolose 3. Kolose 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu perkara yang dimana duduk di sebelah, ayat 2, pikirkanlah, bukan yang 3, sebab di dalam 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam. Bagaimana kita bisa masuk dalam dimensi Tuhan? Ayat ini berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Ya, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya mau tanya saudara, tiap hari yang lebih banyak kita pikirkan perkara atas atau bawah? Yang lebih banyak kita pikirin perkara sorga atau perkara bumi? Bumi. Padahal kita tahu bersama satu saat nanti kita akan tinggalkan bumi ini. Gak usah tunggu kiamat, kelamaan. Yang namanya mati bisa datang kapan saja. Mungkin besok, mungkin nanti malam, gak ada yang tahu. Jangan selama engkau hidup di dunia ini hanya sibuk menimbun harta, mencari sesuatu yang bukan standarnya Tuhan dalam hidup kita. Itu bonus yang akan Tuhan tambahkan. Nomor 1 di hidup ini, hiduplah takut akan Tuhan. Cari perkara yang di atas di mana Kristus duduk. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di bumi kita cuma cari hal-hal yang sifatnya sementara. Tapi hari ini saya mau sampaikan buat saudara. Mari pikirkan perkara yang di atas. Persiapkan hidupmu satu saat nanti. Kita akan tinggalkan dunia ini. Kalau engkau hanya sibuk mencari sesuatu yang sifatnya sementara. Kita nggak tahu kalau nanti malam kita dipanggil Tuhan. Untuk apa semua yang sudah kita timbun di dunia ini? Sudahkah hidup kita bermanfaat bagi sesama kita? Sudahkah hidup kita ini memuliakan Tuhan? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Untuk bisa masuk dalam dimensinya Tuhan. Saudara, tidak ada cara lain. Mari kita mulai pikirkan tentang Tuhan. Mari kita mulai pikirkan perkara yang ada di atas. Mari kita pikirkan bagaimana kita hidup berkenan pada Tuhan. Bagaimana rumah tangga pernikahan kita berkenan pada Tuhan. Kalau tahun lalu saudara banyak berantemnya, biar tahun ini saudara banyak gandeng tangannya, amin. Dengan anak-anak, dengan suami. Ayo raih kebahagiaan itu. Kenapa? Kebahagiaan itu tidak jauh. Dia berada sangat dekat di dalam hati kita ketika ada Tuhan dalam hidupmu. Bukan karena uang yang banyak, bukan. Saya sudah melihat orang punya uang yang banyak, saudara. Mereka gak bisa nikmati hidup. Bahkan untuk menikmati menikmati jeripayamu, itu juga adalah anugerah Tuhan.
Pengkhotbah 3 berkata, semua adalah kesia-siaan. Aku telah melihat manusia berusaha berjeri lelah di bawah matahari, mengumpulkan semua yang dia punya. Tetapi di dalam Pengkhotbah 3 itu dikatakan begini, tetapi untuk bisa menikmati segala jerih payahmu, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Karena banyak orang bisa cari, tapi gak bisa menikmati. Untuk bisa menikmati berkat Tuhan, engkau butuh anugerah Tuhan. Banyak orang salah. Dia berdoa hanya untuk bisa cari berkat, dikasih. Berkat itu, maaf saudara, kekayaan uang. Kalau engkau mengkonotasikan berkat hanya uang dan kekayaan, maka saya mau bilang, setan juga bisa kasih. Orang ke Gunung Kawi bisa kaya kok. Tapi apakah itu arti berkat bagi kita orang percaya? Bahkan untuk bisa menikmati jerih payahmu, sedikit atau banyak, engkau butuh anugerah Tuhan. Benar gak saudara? Ada orang waktu muda gak bisa makan sate kambing. Kenapa? Gak punya duit. Begitu tua tetap gak bisa lagi. Kenapa? Kolesterol. Itu namanya gak bisa menikmati berkat kan? Tidak dikasih anugerah kan? Saya bersyukur saudara. Saya kalau lagi drop, saya harus cari duren. Loh, itu duren jadi obat saya. Sate kambing itu jadi obat saya. Ya, darah rendah ya. Sering drop itu. Tapi hidup ini untuk bisa menikmati pun itu anugerah. Ya, mari kita hidupi firman ini. Bahkan kita mau bilang, Tuhan, kami mau masuk dalam dimensi yang baru. Ini adalah waktu pemutarbalikan keadaan. Kalau waktu yang lalu kita sudah hidup mungkin di bawah kutuk, kita menikmati semua yang tidak baik, saya undang para imam musik maju ke depan. Biar hari ini kita mau bilang, Tuhan, kami mau menikmati sesuatu yang baru dengan Tuhan. Dan kami mau membayar harganya. Kami mau menghidupi setiap firman yang Tuhan sudah katakan. Dan kami mau mencapai standar-Mu Tuhan. Karena untuk itu pun kami butuh anugerah dari Tuhan. Jangan sampai kita ini sudah ikut Tuhan tapi pikiran kita nggak dibuka, ya. Ternyata perlu pikiran itu dibuka karena kenapa? Ada satu statement yang berkata begini, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Amin. Saya, coba kita bilang sama-sama, saya adalah apa yang saya pikirkan. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran saudara hari ini. Yang pasti kita semua pasti lagi punya pemikiran. Ya, tetapi percayalah, ya, saya adalah apa yang saya pikirkan. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Saya kasih contoh. Kemarin ada satu orang ibu konseling, Bu. Dia sebulan yang lalu udah konseling, saudara. Ya, sebulan yang lalu dia konseling sama saya begini, Ibu, saya bermalam-malam nggak bisa tidur. Kenapa? Saya nggak tahu, Bu. Pikiran saya sangat menghantui saya. Pikiran apa, Bu? Jadi gini, Bu, cucu saya itu kan mau berangkat ke luar negeri, ya. Terus saya nggak tahu ya, sebelum dia berangkat ini, saya di pikiran saya datang terus gini, cucu saya itu nanti kecelakaan pesawat, nanti pesawatnya jatuh, nanti dia mati. Terus saya bilang gini, ibu menyiksa diri banget ya. Iya, saya nggak bisa tidur karena mikirin itu terus. Tapi kan saya nggak mungkin cegah cucu saya berangkat ke luar negeri untuk sekolah. Jadi saya telepon ibu malam ini karena besok subuh itu cucu saya berangkat, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, Ibu, ya itu bisa intimidasi, tapi bukankah ini satu firasat? Enggak, kayaknya ibu terlalu berpikiran negatif. Terus apa yang harus saya lakukan? Berdoa sekarang. Ibu tengking itu dalam nama Yesus, ya. Itu tidak akan terjadi. Itu bisa saja datang dari kekhawatiran ibu. Akhirnya kami berdoa, saudara, malam itu. Saya berdoa buat dia, lalu dia bilang, iya, Bu, saya bisa tidur. Kemarin dia telepon saya lagi. Bu, doakan saya lagi ya. Terus saya bilang, ini ibu yang dulu ya, yang ketakutan cucunya mau jatuh dari pesawat ya? Iya. Saya mau tanya, cucu ibu jatuh nggak? Enggak. Sekarang mana? Udah di Amerika, udah sekolah. Apa yang ibu takutkan terjadi nggak? Enggak. Terus sekarang telepon apa lagi? Saya cemas, Bu, hari-hari ini nggak bisa tidur. Saudara lihat ya, kekuatan pikiran itu akan membentuk hidup seseorang menjadi seperti apa yang dia pikirkan. Karena pikirannya cemas, pikirannya takut, ibu ini jadi orang yang cemas, jadi orang yang takut, nggak bisa tidur tiap hari. Rugi nggak, saudara? Rugi kan? Satu kali saya pernah baca satu kisah tentang kekuatan pikiran. Mereka bikin survei di satu kampus, saudara. Jadi mereka ini satu tim, ya, yang mau menguji tentang kekuatan pikiran. Lalu ada satu orang mahasiswa datang, dia langsung bilang gini, kamu kok pucat? Dari depan pintu nih, satu tim ngomong, kamu kok pucat ya? Apa iya? Iya. Kamu sakit ya? Enggak. Begitu dia masuk ke ruang kelas, satu lagi tim datang,
kamu sakit ya, kenapa? Kelihatan itu kayak orang sakit. Iya, enggak. Lalu dia masuk ke kelas, satu orang tim lagi datang. Kamu sakit ya? Enggak tuh, tapi kok kamu kelihatan pucat? Apa iya? Dia ke kamar mandi, saudara. Dia mulai lihat mukanya di depan cermin. Kok semua orang bilang saya sakit? Saya mau tanya, tadinya dia sakit apa enggak? Enggak. Ketika ada 3 orang yang semua bertanya dengan pertanyaan yang sama, dia mulai berpikir, aku sakit ya? Aku sakit ya? Lalu dia mulai lihat di cermin, iya, pucat ya? Matanya pucat ya? Padahal tadinya enggak. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Besoknya dia nggak masuk kampus. Temannya 3 ketemu, kenapa dia nggak masuk kampus? Sakit. 2 hari kemudian mereka dapat kabar dia dirawat di rumah sakit. Lah tadinya dia tuh nggak sakit, tetapi lihat kekuatan pikiran itu bisa menyetir, saudara, ya, sehingga kita yang tadinya ini hidupnya penuh damai, tapi kan ada pikiran yang negatif, pikiran yang kita takuti, itu bisa terjadi loh. Nah, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Hari ini apa yang saudara pikirkan? Kalau engkau cemas, engkau takut tentang hari depan, maka itu akan terjadi. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, apa yang engkau pikirkan, yang engkau takutkan, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Mari kita mulai belajar menjadi orang yang positif. Saudara, di dalam Ayub 20 ayat yang kedua, Ayub 20 ayat yang kedua dan yang ketiga, kita baca sama-sama, bisa tayangkan multimedianya. Ayub 20 ayat 2 dan 3 dikatakan begini, oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, ya, karena hatiku tidak sabar lagi, ku dengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Ayat ini berkata begini, oleh sebab itu pikiran-pikiranku mendorong aku. Garis bawahi kata pikiran mendorong aku. Saudara, dari kata ini kita bisa melihat bahwa pikiran itu memiliki sebuah kekuatan untuk mendorong orang berbicara, untuk mendorong orang bersikap, ya. Kalau pikiranmu itu engkau terus berpikir bagaimana cara saya menjatuhkan orang ini, ya, maka pikiran yang licik itu yang akan mendorong engkau untuk melakukan sebuah tindakan. Kita perlu jaga pikiran kita loh, saudara. Kenapa? Karena kita mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Dan Tuhan itu mengetahui pikiran kita. Kalau engkau punya pikiran kecemasan, maka kecemasan itu akan mendorong engkau menjadi pribadi yang terus hidup di dalam ketakutan, ya. Sehingga ada banyak orang yang sebenarnya nggak sakit, tapi bisa masuk rumah sakit. Kenapa? Karena hidup dikuasai oleh ketakutan demi ketakutan demi ketakutan. Saudara lihat ya, ketika seseorang begitu divonis dokter kena kanker, itu biasanya dia langsung drop. Lain cerita kalau dia nggak tahu sakitnya apa, walaupun udah sakit. Kenapa, saudara? Karena waktu divonis dokter kena kanker, pikirannya langsung berkata dia segera mati. Dan ketika kita terus berpikir yang negatif, maka ayat ini berkata, Ayub 20 tadi ayat yang kedua berkata apa? Pikiranku mendorong aku untuk melakukan sebuah tindakan, untuk menjawab sesuatu dari mulut, ya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Nah, saya pengen kita baca lagi satu ayat, Lukas 24 ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-45. Ini Yesus, saudara, ketika dia mati, dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi apa yang terjadi? Lukas 24 ayat 4 berkata begini, kita baca sama-sama. Lukas 24 ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara yang kekasih, ayat ini bercerita tentang ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan apa yang terjadi? Murid-muridnya berteriak, hantu. Yesus yang bersama-sama dengan mereka ketika ada di dunia, mendengarkan semua khotbah-khotbah Yesus, mereka mendengarkan ajaran-ajaran Yesus selama Yesus ada di dunia. Tiba-tiba waktu Yesus mati, lalu dia bangkit, mereka berteriak melihat hantu. Orang Kristen kalau otaknya, pikirannya tidak dibuka, dia bisa bilang Tuhan hantu. Makanya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya, itu yang terjadi. Saudara, mereka nggak percaya. Kenapa mereka melihat Yesus itu hantu? Karena mereka nggak percaya Yesus itu bangkit. Yesus bilang,
Selama aku bersama-sama dengan kamu, bukankah aku sudah berkata bahwa apa yang tertulis itu harus digenapi? Anak manusia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tapi rupanya murid-murid ini pikirannya nggak sampai ke sana. Jadi ketika Yesus menampakkan diri, mereka pikir Yesus hantu. Lalu Alkitab dengan jelas berkata di sini, Yesus berkata apa? Lalu ia membuka pikiran mereka. Ayat yang ke-45 di sana berkata, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kita ini terlalu sering menjadi orang Kristen, kayaknya duduk dengar khotbah, tapi saya nggak tahu pikirannya udah dibuka apa belum. Halo. Berbahaya sekali kalau kita jadi orang Kristen tapi pikiran kita nggak dibuka sama Tuhan. Makanya ada orang Kristen yang hidupnya nggak pernah berubah. Dan ketika hidup kita nggak berubah, maka nasib kita nggak bisa berubah. Kenapa? Perubahan nasib itu mengikuti perubahan karakter. Amin. Bagaimana karakter bisa berubah? Itu pikiran harus dibuka. Murid-murid Yesus ikut Yesus, saudara. 3 tahun pelayanan Yesus di bumi, mereka ikut kemana Yesus pergi. Mereka dengar tentang firman, tapi ternyata pikirannya belum dibuka. Makanya mereka nggak ngerti tentang firman Tuhan. Nah, saya berdoa supaya kita hari ini pikiran kita dibuka. Coba semua dengan tindakan iman, semua pegang kepalanya gini, kayak kunci. Dalam nama Yesus, aku buka pikiran. Amin. Ya, kita buka pikiran kita. Ini serius, saudara. Dan saudara harus dengan tindakan iman loh, setiap hari. Ya, bagaimana caranya kita membuka pikiran kita setiap hari? Pikirkan firman Tuhan. Amin. Tumpang tangan atas kepalamu sendiri. Ketika engkau banyak pergumulan, engkau pikiran, ketakutan, kecemasan, bilang dalam nama Yesus, Tuhan, aku mau pikir semua yang positif. Karena banyak orang bisa gila loh, saudara. Apalagi yang laki-laki. Saya selalu lagi mengingatkan gini, laki-laki dan perempuan itu yang paling banyak kena stroke laki-laki. Ya, bapak-bapak hati-hati ya. Kenapa? Kenapa yang paling banyak kena stroke itu laki-laki? Kenapa? Karena ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Tapi laki-laki itu udah ukuran otaknya kecil, semua dipikir. Karena laki-laki itu hidup dipimpin oleh logika. Anaknya masih 10 tahun kuliah, dia udah mikir dari sekarang. Kontrakannya masih 1 tahun lagi, dia udah mikir sekarang. Beda sama perempuan, otaknya ukurannya lebih besar, tapi isinya kosong. Itu betul, sampai dia ngomong betul. Ya. Karena perempuan itu cenderung pakai perasaan. Ya. Lebih enak para perempuan, saudara, ada masalah, nangis dia. Begitu nangis, udah plong hatinya. Pikirannya juga udah plong. Perempuan itu ada masalah, dia WA temennya ya, dia curhat. Say, mau curhat dong. Dibalas sama temennya, iya say, apaan? Dia curhat panjang dari A sampai Z, dia ketik, temennya nggak baca loh, nggak baca. Cuma dibalas gini, iya say, berdoa saja Tuhan memberi kekuatan. Udah belum dia, padahal temennya nggak baca. Kenapa? Karena perempuan itu pakai perasaan. Ya, laki-laki nggak pakai perasaan. Kalau ada laki-laki yang pakai perasaan, itu mesti setengah laki-laki, Bo. Cuco. Ya. Jadi bapak-bapak hati-hati ya. Ingat, ukuran otak laki-laki itu kecil, tetapi laki-laki itu semua dipikir. Jangan engkau isi semua pikiranmu dengan perkara kekhawatiran, ketakutan, tapi bukalah pikiranmu untuk engkau isi dengan firman Tuhan. Amin. Supaya kenapa? Karena apa yang kau pikirkan itu akan mendorong engkau loh. Tadi kita udah baca Ayub 20. Karena pikiranku mendorong aku. Kenapa orang bisa membunuh? Karena ditimbul dari pikiran dulu. Kenapa orang bisa melakukan semua tindakan kejahatan? Karena pikiran. Kalau pikiranmu licik, maka engkau akan jadi manusia yang licik. Kalau pikiranmu penuh dengan ketakutan, maka engkau akan jadi penakut. Kalau pikiranmu penuh dengan kecemasan, maka engkau akan jadi manusia yang cemas. Apa-apa cemas, kayak ibu itu yang mau berangkat, cucunya naik pesawat ke luar negeri, dia yang udah ketakutan, nanti pesawatnya jatuh, nanti gini, aduh orang kayak begini, saudara bisa bayangkan. Ya, itu nggak mau naik pesawat, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ke dapur aja, aduh nanti kalau saya kepleset mati saya di dapur. Ya, ini orang kayak begini penuh dengan kecemasan, jadi apa, saudara? Ya, makanya banyak orang itu yang hidupnya tidak berbahagia. Kenapa? Karena dia mengizinkan semua pikiran negatif masuk. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau engkau penuh dengan pikiran optimis,
engkau berpikir engkau akan bisa melewati masa depan dengan masa depan yang penuh harapan karena bersama dengan Tuhan, maka itu yang akan terjadi. Karena apa yang engkau pikirkan itu akan mengendalikan hidupmu. Amin. Lalu kita baca saudara, bagaimana caranya supaya kita ini bisa menjadi orang yang positif, yang terus hidup di dalam pimpinan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Mari kita buka bersama 2 Korintus, Efesus dulu, Efesus 4 ayat yang ke-17. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang kita baca saudara ya. Di sini kita akan lihat ya, 17, 18 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal 4 ayat 17, 18 sampai 20. Ya, ada di sini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Baca sama-sama yuk. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan apa? Pikirannya yang orang yang tidak mengenal Allah pikirannya sia-sia. Ya, ayat 18 1 2 3. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan apa? Kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara tadi lihat pikirannya jadi tumpul, jadi gelap, hatinya jadi degil. Kenapa? Karena pikirannya sia-sia. Orang yang tidak mengenal Allah pikirannya sia-sia. Tapi orang yang mengenal Tuhan, kita punya pemikiran yang berbeda dengan orang dunia. Karena itu seharusnya orang yang sudah dalam Tuhan, ya kita ini berbeda. Kenapa? Karena kita kan pikirannya udah gak sia-sia, amin. Ya, karena kita pikirannya itu sudah mengarah kepada tujuan dan kehendak Kristus dalam hidup kita. Dia bilang di sana apa? Jangan hidup sama lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah dan karena kedegilan hati mereka. Tapi kamu, dia bilang, tidak demikian. Kenapa? Karena kamu telah belajar mengenal Kristus dan telah mendengar pengajaran tentang Kristus. Ketika orang saudara pikirannya diisi, makanya saudara saya berdoa ya supaya kita di sini mulai bisa memilih. Yang pertama, pilihlah apa yang harus Anda pikirkan. Kita yang berhak memilih. Ingat, setan bekerja pertama kali di pikiran. Setiap hari setan memanah pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang sia-sia. Dia bikin hidup kita kacau. Tapi engkau bisa memilih mana yang bisa masuk ke pikiranmu, mana yang tidak. Kita punya kuasa untuk memilih apa yang harus kita pikirkan. Amin. Saudara bisa memilih. Kalau setan datang dengan kecemasan, tolak di dalam nama Yesus. Aku gak mau mikir, ya. Saudara bisa bayangkan kalau dia dalam keadaan sakit, dia pikirin orang, kepahitan sama orang, iri hati sama orang, apa yang akan terjadi? Saya yakin dalam waktu 1 bulan dia bisa mati loh. Benar. Karena waktu engkau pikirkan yang negatif, tubuhmu memproduksi semua hormon yang negatif. Kita sudah mendengar tentang Kristus. Amin. Mari kita mulai memilih apa yang harus kita pikirkan. Kita bisa menentukan apa yang harus kita pikirkan, saudara. Ya, kita bisa memilih. Setan, aku gak mau mikir itu. Setan itu kerjaannya tiap hari. Tiap hari dia akan memanah, dan peperangan yang pertama kali terjadi itu di alam pikiran. Makanya kita harus berjaga-jaga dengan pikiran kita. Karena setan bekerja pertama kali itu di pikiran. Begitu engkau izinkan dia memanah dengan kekhawatiran, maka engkau hidup memikul beban. Udah hidup berat ditambah dengan karung ketakutan, pikiran cemas, buang semua itu di dalam nama Yesus. Amin. Hidup ini miliknya Tuhan. Makanya ibu itu bilang, Bu Debbie, tapi gimana Bu kalau beneran ini ternyata bukan hanya pikiran negatif, kalau cucu saya benar mati jatuh di pesawat besok dia berangkat, gimana Bu? Ya kalau memang harus matinya begitu, ya berarti kan Tuhan izinkan. Terus dia diem.
Iya juga ya Bu. Iya, emang ibu bisa nahan kalau cucunya ibu udah mau mati. Saya ingat ada satu ibu, dia punya anak itu meninggal tepat di hari ulang tahunnya. Jadi saudara bisa bayangkan, anak 17 tahun, ibu ini pendoa di satu gereja. Satu kali saya dapat kesempatan ngobrol sama tantenya yang meninggal ini, anak ini. Dia bilang gini, Bu Debbie, saya mau cerita ya, ada yang aneh loh. Kenapa? Jadi anak ini yang 17 tahun ini satu malam mimpi dia meninggal kecelakaan. Dia bangun pagi cerita sama mamanya, "Mami, aku tadi malam mimpi apa? Aku meninggal kecelakaan." Terus maminya bilang, "Aduh, kenapa? Mami juga mimpi sama. Kamu meninggal kecelakaan. Aduh, kenapa ya? Ya udah kalau gitu mulai sekarang," maminya bilang, "mulai sekarang kamu ndak boleh pergi naik motor. Kamu sekolah diantar sama sopir naik mobil, ya supaya nggak kecelakaan." Jadi dia kemana-mana saudara, berbulan-bulan diantar sopir, dijaga sama mamanya diantar sopir, sampai tiba ulang tahunnya yang ke-17 tahun. Dia bilang gini, "Ma, kan besok aku ulang tahun, masih ada satu undangan nih Ma yang belum aku antar." Lalu mamanya bilang, "Enggak, kamu nggak boleh antar sendiri, nggak boleh ya, tunggu sopir aja. Tapi kan ini udah malam, acaranya besok." "Ya udah besok aja." Ya udah besok siang, kan acaranya malam saudara. "Ma, tuh kan undangannya belum diantar. Tunggu sebentar, sopir lagi mama suruh." Terus dia bilang gini, "Ma, please, rumahnya deket, saya antar naik motor sebentar ya." Mamanya bilang gini, "Tapi kan kita udah sepakat sejak mimpi itu kamu gak boleh naik motor." Dia bilang gini, "Ma, kalau memang aku harus mati dengan cara demikian, tidak ada satu orang pun yang bisa menahan, karena itu rencana Tuhan. Tapi kalau bukan, ya saya tidak akan mati." Karena mamanya juga seorang pendoa syafaat, dia beriman, dia bilang, "Ya udah, enggak apa-apa." Bener saudara, anaknya keluar rumah bawa motor, nganter undangan, ditabrak sama truk dan dia mati di tempat. Hari kematiannya itu pas di hari ulang tahunnya. Dari situ saya juga mengambil satu hikmah, ya bener saudara, hidup ini kan di dalam kendali Tuhan kan. Jadi sebenarnya kan kita nggak usah berpikir yang negatif. Ya, kalaupun semua harus terjadi, berarti kan itu rencana Tuhan. Ngapain kita takutkan? Kalau itu tidak akan terjadi, bukan dari Tuhan, berarti kan itu nggak akan terjadi. Nah, ketika kita ikut Tuhan, kita punya pikiran sampai di sini. Nasibku, hidupku, semua itu Tuhan yang atur dan pegang kendali. Dan ketika terjadi kelaparan besar di Israel, maka Mesir aman dari bahaya kelaparan karena mereka punya stok gandum banyak. Lalu Yakub Israel mendengar bahwa Mesir tidak mengalami kelaparan. Sekian lama Yusuf sudah hilang dari ingatan mereka. Lalu Yakub bilang kepada anak-anaknya, "Kamu pergi ke Mesir, beli gandum, karena di sana banyak gandum." Lalu mereka datang saudara untuk membeli gandum. Mereka ketemu Yusuf, tapi mereka sudah tidak kenal dengan Yusuf. Orang yang diurapi Tuhan itu berubah hidupnya, mukanya juga berubah. Semakin hari semakin ganteng dan semakin cantik, kayak saya. Ya, amin. Jangan semakin kusut. Ya, orang ketemu kok kusut banget ya, nah, itu berarti banyak kepahitan. Harus berubah. Kita semakin hari semakin sukacita. Nggak usah apa-apa dipikir. Hidup ini dibawa enteng saja. Utang nggak usah dipikir, tapi dibayar. Ya, lalu saudara, mereka ini disusul oleh bangsa Mesir. Ketakutan yang sama dengan orang yang menghadapi corona sekarang, kematian. Lalu ketika saudara, saya kembali lagi ke Yusuf, belum selesai tadi. Yusuf akhirnya memberi gandum, dia bilang gini, "Tidak usah bayar, bawa gandum ini pulang." Karena Yusuf tahu ini keluarganya. "Panggil orang tuamu untuk pindah ke Mesir." Lalu mereka pulang dengan senang hati karena gandum tidak dibayar. Lalu mereka cerita pada bapaknya, "Itu Perdana Menteri, dia suruh kita pindah ke Mesir." Lalu Yakub mengangkut semua keluarganya berjumlah 70 orang. Anak-anak dan cucu-cucunya pindah semua ke Mesir, hijrah. Ketika ada di Mesir, mereka beranak cucu di sana, bekerja karena mereka disertai Tuhan. Mereka menjadi bangsa yang besar dan hidupnya lebih diberkati dari orang Mesir karena mereka rajin. Itu kayak orang Jawa yang transmigrasi ke Kalimantan, Sulawesi itu loh.
Saudara kalau ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, sekarang tuan-tuan tanahnya di sana semua orang Jawa. Kenapa? Mereka rajin. Ya, saudara, Sulawesi ke Sumatera, kemana-mana daerah transmigrasi sana, mulai dari yang jual bakso sampai yang punya tanah semua Mas Joko, Mas Bejo. Loh iya, kenapa? Mereka rajin, karena orang yang punya tanah. Demikianlah bangsa Israel pada waktu itu, mereka menjadi besar, diberkati Tuhan, lalu apapun yang mereka lakukan berhasil. Lalu orang Mesir mulai iri hati. Lalu dengan berbagai cara lewat undang-undang ditekanlah bangsa Israel. Singkat cerita, mereka jatuh dalam perbudakan dan penjajahan. Lalu mereka berseru pada Tuhan. Lalu Tuhan mengangkat Musa untuk bawa bangsa ini keluar dari Mesir. Itu ceritanya. Lalu mereka mulai bergerak keluar dari Mesir. Alkitab berkata ketika bangsa Israel melihat orang Mesir di belakang dengan kereta berkuda, mereka tidak bawa apa-apa, tidak bawa senjata, orang lari dalam keadaan budak. Lalu mereka mulai berketakutan, lah mereka berseru-seru kepada Tuhan. Keluaran 14 ayat 11 berkata, mari kita baca sama-sama. Keluaran 14 ayat yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saudara lihat bangsa ini, saudara, memang saudara, yaitu mentalnya itu loh. Bukannya berkata kepada Musa, Musa, apa yang harus kami lakukan, Musa? Kita berdoa yuk, Musa. Nggak ada perkara kan yang mustahil bagi Tuhan. Buktinya dikasih tiang awan, kalau siang malam dikasih tiang api. Tuhan itu kan ajaib. Enggak. Balik lagi menyalahkan Musa dan pengen balik ke Mesir. Saudara, ini gambaran apa? Ketika engkau mau masuk ke dimensi yang baru, engkau mau bergerak masuk dalam hidup yang baru, mau tinggalkan dosa-dosa perbudakanmu itu, iblis tidak akan senang. Gambaran Fir'aun itu berbicara tentang gambaran kuasa kegelapan yang akan mengejar hidupmu. Makanya banyak orang bilang sama saya, ibu, iya bu, saya ini homo, saya udah mau keluar bu, tapi tantangannya besar sekali. Ada beberapa orang konseling, ibu saya selingkuh bu, saya udah mau putuskan tapi kok digoda terus. Iya, Mesir akan mengejarmu. Caranya gimana ibu? Blokir nomor HP-nya. Amin. Ya. Iya, saya sudah blokir, tapi dia tetap pakai nomor lain. Ganti nomor HP-mu. Ya jangan bu, udah banyak yang tahu. Mau masuk ke tanah perjanjian atau mau terus di padang gurun? Kalau kamu nggak kuat, lebih baik bayar harga yang mahal. Nggak apa-apa, catat aja dulu nomor yang penting-penting. Ganti nomor, udah putus hubungan. Jangan main-main sama dosa, amin. Hidup kita ini aman dan berbahagia di jalan Tuhan ketika engkau hidup dalam kekudusan. Mau mati, mau apa, yang penting udah benar dulu. Semua orang juga toh mati. Kalau orang itu, saudara, tidak lagi punya kepentingan dan berdampak bagi kerajaan sorga, maka siap-siaplah check out dari dunia ini. Tapi selama Tuhan masih punya rencana atas hidupmu, dan engkau masih mau berjalan bersama dengan rencana Tuhan, belum selesai tugasmu. Kalau udah selesai, ya sudah check out. Nggak usah terlalu takut dengan kematian, amin. Sampai mau salaman nggak berani, jangan salaman, virus pakai kaki saja. Orang tua malah mati salaman pakai kaki, kenapa? Keseimbangannya jatuh, malah jatuh saudara. Ya, nggak usah aneh-aneh lah hidup ini. Ya, kita percaya perlindungan Tuhan itu sempurna. Saudara yang baca Mazmur 91, wah ini kalau lagi virus begini semua baca Mazmur 91, dicatat, ditaruh di dompet. Jangan jadikan ayat sebagai mantra atau jimat. Sebelum saudara mengimani itu, baca ayat 1 dulu. Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dalam terjemahan yang lain dikatakan orang yang berada dalam the secret place of God. Apakah kita ada di tempat rahasianya Tuhan hari-hari ini? Apakah kita berada dalam hadirat Allah? Orang yang mengalami janji Tuhan itu cuma mereka yang berada dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau engkau tidak berada dalam hadirat Tuhan, tidak usah imani itu ayat. Tidak berlaku bagi hidup kita. Bilang amin. Tiap malam dugem ke diskotik, hidup dalam kenajisan, bilang Mazmur 91, malaikat bilang pret. Enak aja lu. Semua itu ada syaratnya, saudara. Perlindungan Tuhan itu ada syaratnya. Selama engkau berjalan dalam kebenaran dan kekudusan, engkau akan mengalami. Kalau
Kalau engkau berada di dalam tempat rahasianya Tuhan, hari-hari ini orang Kristen, saudara, jangankan berputar di padang gurun, mereka bikin jalan baru. Benar nggak? Mereka bikin kebenaran sendiri yang bukan kebenaran Tuhan. Kemarin ada ibu-ibu telepon saya, Bu, suami saya selingkuh, Bu. Terus ibu sudah bicara sama dia, sudah, Bu. Terus saya bilang, kamu pilih saya atau perempuan itu? Dia bilang, dua-dua. Bikin jalan baru kan? Bikin kebenaran sendiri kan? Kasih saya waktu untuk melupakan, katanya. Karena tidak semudah itu untuk melupakan perempuan ini. Lalu saya tanya, Bu, sampai kapan kamu butuh waktu untuk melupakan dia? Dia bilang, tunggu waktu Tuhan. Astagfirullah, saudara. Aduh, ya ini kalau di depan saya benar saya baptis ulang. Saya rendam agak lama. Berapa menit? 15. Supaya dibuka mata langsung di rumah Bapak. Lebih baik jiwanya selamat, tubuhnya binasa, nggak apa-apa. Saya gregetan loh, saudara. Dia bilang, masa, Bu? Dia bilang, tunggu waktu Tuhan. Sambil nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Berat nggak? Saya gregetan lihat model begini. Lalu istrinya bilang, Bu, ini dia kan mau ke Jakarta, mau ketemu sama perempuan itu. Saya nangis, Bu. Dia bilang, nggak usah nangis, pikiran positif saja. Ada ya, saudara. Dia mau pergi ketemu sama selingkuhannya, istri suruh pikiran positif, coba. Hello. Banyak suami-suami model begini sekarang ini, tapi di sini tidak ada. Karena belum ada yang ketahuan. Dan belum ada yang ngaku. Bertobat, saudara, ya. Lihat orang model begini ini, coba saudara, mempermainkan Tuhan. Jangankan hidup dalam kebenaran Tuhan, bikin kebenaran sendiri loh. Bapak-bapak, jangan terlalu sombong dengan hidupmu hari ini. Mungkin engkau masih sehat. Jangan sampai, saudara. Yang namanya mati itu kita nggak ada yang tahu. Nggak usah jauh-jauh, yang barusan ada suaminya BCL nih. Karena banyak ibu-ibu yang menangisi suaminya ketika mati. Yang meninggal suaminya BCL, yang nangis ibu-ibu. Semua ngangkati fotonya, turut berduka cita, nangis, air mata berderai-derai. Punya suami masih sehat, tidak ditangisi, malah dimarah-marahin. Bertobat ibu-ibu, amin. Katanya, soalnya suami saya, Bu, udah jelek, pelit lagi. Bapak-bapak bertobat, makanya jangan pelit-pelit sama istri. Ya. Lalu saudara, sampai di mana tadi ini? Jangan hidup dalam dosa, bapak-bapak. Amin. Hargai rumah tanggamu, hargai istri dan anak-anakmu. Ya, saya hari-hari ini konseling orang itu jatuh dalam dosa. Aduh, saudara, ya. Saya berdoa biar jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang dewasa. Kita mempersiapkan diri masuk di dalam tanah perjanjian, dimensinya Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah enggak ada kuburan di Mesir? Oh, makanya kamu bawa kami ke padang gurun ini supaya mati rame-rame di padang gurun, enggak usah dikubur. Lihat nih mulutnya bangsa Israel. Kalau saya, saudara, ini mungkin dulu waktu dibaptis belum kena air mulutnya. Jadi tolong, saudara, ya, kalau yang cerai-cerai itu baptis, masukin air sedikit di mulut, biar tobat sekalian. Ya, mulutnya itu loh, menceloteh, bersungut, menyalahkan Musa, coba. Padahal mereka dibawa keluar kan untuk kebaikan mereka, tapi karena mentalnya begitu, makanya berputar terus di padang gurun. Ayat yang ke-12 berkata begini, kita baca sama-sama ayat yang ke-12. Keluar 14 ayat 12, firman Tuhan berkata begini, 1, 2, 3. Bukankah ini yang telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Coba mulutnya bangsa ini, saudara. Dan saudara bisa bayangkan Musa sendirian loh. Ini bangsa yang besar, mulutnya bersungut-sungut. Makanya Musa itu sampai tidak bisa masuk tanah perjanjian, cuma sampai di Gunung Nebo. Kenapa? Karena emosi juga Musa terpancing. Padahal Tuhan memilih Musa karena Musa terpilih sebagai orang yang paling lembut hati di seluruh bumi. Nggak ada lawannya. Kalah orang Solo.
tapi akhirnya toh bisa meledak juga. Kenapa? Ngadepi bangsa yang ya, mending kita mati saja di sana, kerja di sana daripada kita mati di padang gurun tanpa makanan, bersungut mulutnya. Benar-benar, saudara, dosa bersungut-sungut itu dosa yang sangat dimurkai Tuhan. Daripada engkau bersungut, lebih baik mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, suamimu belum bertobat, tidak usah curhat ke kanan kiri, apalagi curhat di Facebook. Bertobat, amin. Nggak usah buka-buka aib di sosial media, ya. Curhat sama Tuhan saja. Luapkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau nangis, nangis sama Tuhan. Perlu menangis itu, saudara. Kenapa Tuhan tuh kasih kita emosi? Karena orang itu kalau nggak nangis bahaya. Orang itu harus menangis minimal seminggu sekali. Lu benar. Itu untuk kesehatan jiwamu. Ya, kalau saudara tidak menangis itu bahaya. Kenapa? Karena ketika air mata itu keluar, ada hormon anti stres yang keluar di saat bersamaan dengan air matamu. Dan ketika air matamu itu keluar, itu dia lagi toksin, buang racun dari tubuh. Makanya banyak-banyaklah menangis. Amin. Menangis kan bukan cuma karena lagi ada masalah. Kita doa di hadirat Tuhan, saya sering banget nangis. Nyanyi aja saya sudah nangis. Amin. Jadi yang belum menangis minggu ini saya doakan supaya nanti menangis. Engkau perlu menangis supaya emosimu itu stabil. Orang itu kalau nggak menangis, saudara, apalagi ada yang 1 tahun tidak pernah nangis, itu mesti mukanya, ya itu tuh udah muka penyakitan, udah muka tertekan itu. Kita ini perlu, saudara, benar. Karena Alkitab bilang ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Karena kalau tertawa terus bisa gila. Jadi sesekali menangis. Lalu bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa. Ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa ini, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Lalu mereka, saudara, lalu Tuhan yang akan berperang bagi kamu. Mereka menyeberangi laut, saudara. Ketakutan yang memuncak ketika di depan itu laut berau, di belakang pasukannya Fir'aun. Itu kalah menghadapi virus corona. Benar-benar mati udah. Lalu mereka berseru pada Tuhan. Saudara yang pernah pergi ke Mesir, kita jalan nanti naik bus, lalu kita menuju, ada satu terowongan di bawah laut yang menghubungkan 2 benua. Kita nyebrang itu sudah berpindah benua lain. Itu namanya terusan Suez. Saudara yang sudah pergi ke sana, kita masuk di terowongan bawah laut, ya. Disitulah diperkirakan para ahli Musa membelah laut di terusan itu. Kenapa? Karena itu jaraknya cuma 2 kilo antara satu benua dengan benua yang lain. Itu cuma 2 kilo jaraknya menyeberang. Jadi jadi saya pikir masuk akal juga. Nggak mungkin laut samudra besar itu dibelah sama Tuhan yang gede banget itu ya. Itu saya dulu berpikir, iya ya, ternyata di situ itu diperkirakan para ahli, mereka mau menyeberang itu ya di terusan Suez itu, cuma 2 kilometer itu. Lautnya terbelah, mereka nyebrang. Ketika bangsa Israel menyeberang, Mesir masuk, airnya tertutup. Mereka wow nggak? Wow, Tuhan dahsyat. Nyanyi mereka, nyanyi, wow Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Waktu mereka mulai berjaya, Alkitab berkata, coba kita lompat Keluaran pasal yang ke-15. Kita lihat Keluaran pasal yang ke-15, saudara. Apa yang bangsa Israel lakukan lagi? Mereka ini baru saja melihat, ya, bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Sudah bersungut-sungut lagi. Keluaran pasal yang ke-15, mulai ayat yang di sana, ketika ditulis di sana, mereka ketemu satu tempat yang namanya Elim, mata air di Mara. Saudara, mereka menyeberang, mereka melintasi laut itu, lalu mereka sampai ke mata air yang ada di Mara itu, di Elim. Ya, kita baca sama-sama. Ayat yang ke-20.
3:22. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Saudara bisa membayangkan 3 hari berjalan tidak ada air? Dokter bilang itu orang kalau tidak minum, tidak makan masih bisa hidup 3 hari asal minum. Tapi orang nggak minum 3 hari itu bisa mati. Sekarat di padang gurun nggak ada air. Lalu tiba-tiba sampailah mereka ke Mara. Saudara yang sudah pernah pergi ke sana, di situ ada sumber air di Mara itu. Ya, mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena air itu pahit rasanya. Saudara bisa bayangkan sudah 3 hari nggak minum, berjalan ada mata air, lihat sumur. Tiba-tiba waktu mau diminum airnya pahit. Gondok nggak? Banget. Ini gambaran dalam hidup kita. Seringkali kita sudah merasa ada masalah, kok tidak kunjung dapat jawaban. Rasanya di depan sudah mau terlihat mujizat, malah tambah buruk. Mau minum rasanya pahit. Waktu saya berdiri di depan sumur itu kemarin di sana, saudara, tiba-tiba terbersit di benak saya. Itu tidak ada ayatnya di Alkitab sih, cuma di dalam hati saya. Ya, terbersit begini, sebenarnya air itu tidak pahit, tapi Tuhan bikin pahit. Memang sengaja, supaya mau lihat bangsa ini responnya bagaimana. Lalu saudara di sana dikatakan, ayat yang 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Mulai lagi mulut, mending kita di Mesir, biarpun jadi budak, tapi makan enak, minum ada. Tuhan tuh izinkan semuanya, saudara. Ya, mereka bersungut-sungut kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ayat 25, lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan. Waktu Musa berseru-seru pada Tuhan itu, mereka lihat gak? Lihat. Di tengah-tengah mereka, Musa berseru, Tuhan, Engkau yang bawa bangsa ini keluar, Tuhan. Aku cuma taat lakukan mujizat-Mu supaya mereka tahu bahwa Engkau yang beserta dengan kami. Lalu terjadi mujizat. Di sana Alkitab berkata begini, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Cuma sepotong kayu yang ada di situ. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu berubah menjadi es teh manis, saudara. Wow gak? Wow, lagi butuh air, kelelahan, dapat air manis. Dari pahit dirubah menjadi manis. Dalam hidup ini seringkali Tuhan mengizinkan ada hal-hal pahit terjadi. Tapi ketika engkau berseru pada Tuhan, Tuhan bisa mengubah yang pahit itu menjadi manis. Amin. Jadi jangan pernah menyerah. Tetapi mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Ya, waktunya sudah hampir habis, 40 menit. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Itu air sebenarnya tadinya tidak pahit, tapi memang Tuhan sengaja mau mencoba mereka. Hati-hati dalam hidup ini. Seringkali Tuhan izinkan banyak hal untuk mencoba iman kita. Amin. Tapi ketika engkau percaya pada kehendak Tuhan, engkau tidak akan mudah bersungut-sungut, nangis saja di kaki Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau mengizinkan semua terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Aku percaya yang pahit sekalipun Tuhan sanggup ubah menjadi manis. Yang paling penting dalam hal ini, saudara, mari kita satu keluarga hidup damai bersama, rukun bersama. Amin. Suami, istri, dan anak-anak, mari kita hidup rukun bersama, bersehati. Itu cukup menjadi modal. Kenapa? Alkitab berkata, di mana orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Tuhan tidak bilang, di mana ada lulusan cum laude, di sana berkat Tuhan diperintahkan. Maaf, saudara, hukum Tuhan dan hukum dunia itu berbeda. Jangan engkau paksa anakmu melakukan apa yang kau mau, yang kau pikir itu benar. Orang tua sekarang, anaknya dari kecil dilesin bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, dijejeli semua, tapi belum pernah ada yang lesin Alkitab.
Ini nih orang Kristen salahnya. Anak saya bilang, Mam, nilai saya di sekolah nggak terlalu bagus. Nggak apa-apa deh, bukan itu yang menentukan kamu masuk surga. Kalau memang kamu nggak kuat di akademik, nggak apa-apa. Saya bilang sama anak saya, dia bilang, aku nanti kuliah ambil apa? Berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Kesuksesanmu di dunia ini bukan waktu engkau raih semua cita-citamu, tapi waktu engkau bisa raih cita-cita Tuhan atas hidupmu. Amin, saudara. Tanamkan kepada anak-anakmu nilai yang begitu. Ya, jangan suruh anak-anak, ya pokoknya kejar cita-citamu setinggi bintang di langit sampai ke negeri Cina. Sekarang kejarlah ke sana. Tidak ada orang berani ke sana sekarang. Benar, saudara. Ya, sekarang menutup pintu semua. Cuma dekat Tuhan kita aman. Dan saudara, kalau kita masih hidup hari ini di dunia ini, Tuhan masih punya tugas atas hidup kita. Berdampaklah di tengah rumah tanggamu. Sebagai seorang suami, jadilah sebagai suami yang diurapi Tuhan di tengah keluarga. Sebagai istri, jadilah penolong yang sepadan buat suami dan anak-anakmu. Kembalikan fungsi Alkitabiah itu dalam rumah tangga. Jangan dilanggar. Ada bapak-bapak yang datang sama saya, Bu, saya mau minta ayat yang tentang istri tunduklah pada suami. Saya bilang, kenapa? Mau saya kasih istri saya, Bu. Saya bilang, sebelum saya Bu kasih yang buat ibunya, saya kasih dulu yang buat bapak. Emang ada, Bu? Ada. Apa ayatnya? Saya kasih dia ayatnya, ini loh. Hai suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri.